Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Zalfira, NIM 212311119, mata kuliah pengantar coding, Prodi Pendidikan IPA, akan mempresentasikan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Salah satu pendapat ahli tentang pengertian komputer yaitu Robert H. Blismer, yaitu komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output. Fungsi komputer yaitu menjadi alat bantu administrasi, komunikasi, multimedia, pengendali sistem industri, produksi entertainment, periksa kesehatan, kendali perang, dan lain-lain. Generasi komputer yaitu generasi pertama atau tabung vakum, generasi transistor, generasi ketiga oleh Jack Kilby, generasi keempat yaitu mikroprosesor oleh IBM, dan generasi AL yang ditandai dengan HP, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama hardware, yaitu peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua adalah software, yaitu program yang berisi perintah untuk melakukan proses-proses tertentu. Yang ketiga yaitu brainware, yaitu manusia yang mempresentasikan dan mengatur sistem komputer. Selanjutnya adalah sistem bilangan di komputer, yaitu adalah sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya, fungsi software secara umum yaitu menyediakan fungsi darurat kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua adalah mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama. Yang ketiga adalah penghubung software yang lain dengan hardware. Yang keempat adalah sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya adalah perangkat lunak sistem, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi, yaitu perusahaan, infrastruktur, informasi kerja, media, hiburan, pendidikan, pengembangan media, rekayasa produk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari komputer, yaitu speaker, monitor, CD atau DVD drive, sistem unit, printer, hard drive, flash memory, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD disk, keyboard, floppy disk, mikrofon, prosesor, PSU, casing, RAM, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengantar program komputer dan algoritma program. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah, yaitu suatu himpunan dan aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya memerintah komputer untuk mengelola data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman yaitu Object Oriented Language, High Level Language, Middle Level Language, dan Low Level Language. Selanjutnya proses pembuatan pemrograman, yaitu user memiliki kode terus mengubah jadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode menjadi bahasa mesin terbagi dua, yaitu komplikasi dan interpretasi. Bahasa pemrograman yang umumnya digunakan yaitu Python, Java, Level Sans, CTT, PHP, dan Tonper. Selanjutnya adalah pengertian logika dan manfaat mempelajarinya. Logika berasal dari kata logos yang artinya hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Manfaatnya yaitu menjaga kita berpikir dengan benar, membuat daya pikiran kita lebih tajam, berpikir secara objektif, efektif, dan cermat. Penalaran untuk penarikan kesimpulan ada dua, yaitu deduktif
adalah penarik kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke yang khusus. Sedangkan induktif adalah kebalikan dari deduktif. Contoh penerapan algoritma sebelumnya. Algoritma berasal dari penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Yang pertama, algoritma Preuteun, yaitu pesan dalam jaringan komputer. Yang kedua adalah algoritma Bransenham, yaitu untuk menggambar garis lurus atau grafik komputer. Selanjutnya adalah algoritma Knuth-Moritz-Preuss untuk mencari suatu pola dalam teks. Selanjutnya adalah model penyusunan algoritma, yaitu yang pertama dengan bahasa semu atau pseudo, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua adalah dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat deskriptif atau disebut dengan notasi alami, dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif yang menggunakan bahasa yang jelas. Sekian video dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.